Nah, untuk sahabat saya yang masih berpikir untuk mau terjun ke usaha peternakan kambing, mulai saja, nggak usah ragu, karena beternak kambing itu sekarang udah bukan usaha yang receh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Ketemu lagi dengan saya Yanto dari Jaya Farm. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan pada sahabat Jaya semua tentang kandang sederhana kami. Nah, di sebelah saya ini adalah bekas kandang lama yang kita bongkar. Nah, bahkan masih acak-acakan dan masih berserakan kayu-kayunya. Nah, ini rencananya besok itu akan kita bangun lagi, akan kita bangun untuk jadi lebih baik lagi. Hari ini kayunya baru datang dan rencananya besok langsung mau kita cicil untuk dibikin kandang. Nah, di belakang saya ini rencananya akan kita bikin khusus indukan dan kapasitasnya kurang lebih 30 ekor lah untuk kandang individu. Jadi satu ruangan itu 1 meter kali 1,5 meter. Nah, di situ diisi dengan satu kambing. Kami perkirakan kurang lebih 30 ekor cukup lah yang ada di belakang saya ini. Nah, yang ini adalah kandang kandang sementara. Kita tampung dulu. Bahkan ini yang satu ruangan ada yang 3, satu ruangan ada 2. Nah, ini untuk sementara kita tampung di sini. Ini bisa dipindah ini. Nantinya akan dipindah, digotong bisa. Dan setelah kandang yang kita bangun nanti itu jadi, nanti kita akan pindahkan ke kamar individu satu-satu. Dan ini kayu-kayunya sebagian udah diantar ke sini. Dan rencananya Pak tukangnya tuh yang mau bantu ngerjain di sini, besok baru bisa mulai berangkat. Dan kandang yang masih kita bisa perbaiki tanpa harus dibongkar, itu kita perbaiki. Nah, seperti ini. Ini tidak kita bongkar, tapi kita perbaiki. Yang kurang tinggi kita tinggikan, atau yang ketinggian itu kita turunkan. Dan sengaja bawahnya ini kita tinggikan. Ini dari lantai ke atas itu lebih dari 1 meter. Nah, biar supaya kita tidak terlalu sering untuk membersihkan kolongnya. Nah, karena sekarang ini arah peternakan kami itu ke breeding, makanya kandangnya saya buat individu, yaitu satu ruangan itu hanya untuk satu indukan saja. Dan sengaja pintunya itu kita taruh di bagian depan, dikarenakan di belakang itu udah mepet tembok dan udah nggak bisa lagi untuk kita ke sana. Jadi saya pilih alternatifnya pintu dari depan. Nah, seperti ini. Ini masih belum jadi, masih belum kita kasih engsel. Ini nantinya akan kita kasih engsel biar mudah dalam membuka. Nah, satu ruangan itu satu indukan. Nah, indukan di sini udah paten di sini tempatnya. Jadi saat dia minta kawin, paling kita keluarkan. Untuk kita kawin nanti kan kita ada kandang kawin sendiri, karena kita masih belum berhasil untuk sistem koloni. Nah, makanya kami sistem seperti ini. Saat kambing ini nanti birahi, itu kita keluarkan dan kita pertemukan dengan jantan itu di satu tempat kawin. Dan setelah kawin, indukan ini kita kembalikan lagi ke sini sampai dia melahirkan di sini. Makanya ruangannya ini kita bikin ke belakang itu 1,5 meter, ke sampingnya ini 120. Jadi saat nanti kambing indukan ini beranak, umpamanya 2 anaknya, itu masih ada tempat untuk bermain cempe-cempenya. Di dalam kamar ini nanti itu indukan menyusui sampai dengan sape. Nah, setelah sape nanti baru anakannya itu kita pisah ke ruangan sapi sendiri. Indukannya tetap di sini. Nah, ini sahabat Jaya, penampakan kandang yang belum kita perbaiki. Nah, kenapa
kok ini harus kita perbaiki. Yang pertama, palungnya, ini wadah pakannya ini terlalu kecil, dan terlalu pendek. Jadi saat kambing itu berebut makan, ini banyak yang tumpah, banyak yang tercecer di bawah. Jadi tidak efektif termakan oleh kambing semua. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, karena kita tadinya itu bergerak di penggemukan, jadi sekat kandangnya ini terlalu sempit, hanya 50 cm ini kalau nggak salah. Ini jadi kalau kita isi dengan indukan, itu sangat kesempitan. Nah, kesalahan kami dulu yang ketiga, pintunya itu ada di belakang, dan kita sangat kesulitan kalau mau masukin kambing. Nah, itu harus bergeser ke kamar satu, ke kamar satunya, jadi nggak bisa enak. Nah, makanya kita rubah palungnya itu 2 kambing 1 wadah pakan, barengan itu hanya 2 kambing saja. Dan pintunya itu kita rubah pintu depan, jadi saat kita mau membersihkan kandang itu mudah sekali. Dan juga saat ada emergensi, ada kambing kecepit, ada cempenya kecepit, itu kita cepat gampang untuk memberi pertolongan. Nah, makanya untuk sahabat saya yang masih mau memulai usaha ternak, itu tidak usah terlalu menghitung-hitung untuk kandang sekian, kandang yang bagus langsung sekian, kandang harus mewah. Jadi mulai saja dulu. Nah, kita akan tahu kesalahan kita itu setelah memulai. Setelah kita dapat hasil, baru kita pelan-pelan kita perbaiki. Nah, sekarang sahabat saya, kita bergeser ke kandang sapi, dimana setelah usia sapi itu yang kita pindahkan bukan indukannya, tapi anaknya yang kita pindahkan ke kandang baterai atau kandang sapi. Nah, di sini. Nah, di sini ini adalah kandang sapi. Ini sengaja ini ruangannya saya bikin sempit. Ini hanya 40 cm. Per ruangan ini sekatannya 40 cm. Jadi kalau untuk cempe itu ini pas. Jadi nggak terlalu kelebaran dan tidak terlalu kesempitan karena ukuran cempe. Nah, ini yang kalau yang jantan, cempe jantan itu kita taruh di sebelah sini. Nah, kalau cempe-cempe yang betina itu kita taruh di tempat yang berbeda, tidak di sini. Dan setelah kita sape, itu kita taruh di kandang baterai ini sampai dia terbiasa makan hijauan dan pakan-pakan lainnya. Setelah itu kita jual pada para peternak yang bergerak di penggemukan atau fattening. Nah, itu yang jantannya. Tapi anakan-anakan yang betina itu kita pisahkan di sini. Nah, ini kita besarkan untuk kita jadikan calon indukan, dan kita tidak menjual betina. Yang kita jual adalah bibitan-bibitan jantan untuk digemukan, karena tujuan kami adalah memperbanyak indukan dulu sebanyak-banyaknya. Dan saat sekali-kali kita menjual betina, itu kita jual betina yang benar-benar indukan yang sudah tua, yang sudah tidak produktif lagi, atau kita jual calon betina yang kurang bagus. Nah, itu pun kita jual pada tukang sate atau pembeli yang dia sengaja beli untuk dipotong. Nah, untuk sahabat saya yang masih berpikir untuk mau terjun ke usaha peternakan kambing, mulai saja, nggak usah ragu, karena beternak kambing itu sekarang udah bukan usaha yang receh lagi. Kalau dulu peternak kambing itu akan mendapat harga yang bagus itu saat menjelang Idul Adha saja. Makanya semua peternak itu berlomba-lomba untuk menjual kambingnya di Idul Adha, dan khawatir apabila sampai melewati Lebaran Haji itu
kambingnya belum terjual, itu kan anjlok harganya. Nah, tapi sekarang udah 2 tahun terakhir ini, Idul Adha itu sangat mahal harga kambing. Lebaran haji itu sangat mahal harga kambing. Nah, setelah Lebaran haji sudah kelewat, justru harganya malah semakin tinggi. Apalagi bakalan-bakalan yang mau digemukkan. Nah, maka dari itu nggak usah ragu untuk memulai usaha peternak, khususnya peternak kambing domba. Ini harganya sekarang nggak ada matinya dan nggak ada ruginya. Dan nggak usah bingung mulainya dari mana. Mulai saja dari apa yang kita bisa mulai. Nah, setelah sambil berjalan baru kita perbaiki. Kekurangannya di mana itu kita perbaiki. Nah, sahabat saya rasa sampai di sini saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya di lain video dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.